Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama memasuki hadirat-Nya. Kita boleh mempersiapkan hati kita, baik meskipun ibadah secara online, kita percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan saya di tempat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat kami masing-masing, di rumah, mungkin di kantor, dimanapun kami berada. Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah secara online pada pagi hari ini. Semuanya itu hanya karena kebesaran kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah segala yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami tahu kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dalam segala musim kami Tuhan, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Inilah Tuhan, apa yang terbaik dalam hati kami, ucapan syukur kami Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan dari hati yang bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan, itu semuanya boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum bagi nama-Mu Tuhan. Dan puji-pujian syair yang kami nyanyikan ini, biarlah juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kami semua yang mungkin dalam pergumulan ya Bapa, yang mungkin dalam kesusahan, tapi kami percaya Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus, syukur. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, haleluya, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya, syukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa akan habis
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan, kami kuduskan, kami muliakan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, sungguh kasih setia-Mu yang terjadi pada kami lebih luas dari samudra, bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan dalam segala kehidupan kami, dalam segala perjalanan kami Tuhan, jadi sesuatu yang menguatkan hati kami. Mungkin di tengah-tengah wabah Tuhan yang masih belum tahu kapan selesainya, tapi kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, nama yang menyenangkan hati kami, nama yang selalu memperhatikan kami. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan satu pujian sukacita ya. Dengan, kalau saudara mau berdiri ya silakan, nggak apa-apa ya. Dan pujian dengan penuh, oh happy, ya gembira, sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita juga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga. Oh, oh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, akan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya,
ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, angkat semangatku, akan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku. Oh, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Hey, penuhiku. Amin, haleluya. Sukacita surga nyata. Amin, puji nama Tuhan. Sungguh sukacita surga nyata dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita percaya dalam segala hal Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan semua ini sudah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terjadi dengan seizin Tuhan. Kita percaya semua itu terjadi untuk kebaikan kita semua. Haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama, haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Haleluya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami dapat menapaki di minggu yang pertama di bulan Desember ini, sungguh-sungguh ini adalah kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan bimbing terus Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, sampai selesainya kami mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu selalu berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus mengerti dan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan tahun 2020 dengan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukalah rahasia kehidupan kami Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk dapat kami jalani dalam perjalanan kehidupan kami. Kuasai lidah, mulut, bibir kami Tuhan, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, sungguh-sungguh merupakan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan selalu sehat. Kami seluruh staf penggembalaan GPT Logos selalu berdoa untuk kesehatan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti tema yang tertulis, yang ada di atas kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sidang jemaat GPT Logos yang dikasihi Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kemarin saya buka di Google, saya mencoba mengerti, saya mencoba untuk mencari arti dari kata kesudahan. Arti dari kata kesudahan ada beberapa, salah satunya the end, atau tamat, atau berakhir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu yang pertama di dalam bulan Desember. Kalau Tuhan sudah membimbing kehidupan kita 11 bulan lamanya dalam tahun 2020, dan kita menapaki minggu yang pertama di dalam bulan Desember, sungguh-sungguh sebuah anugerah yang tidak terkira. Kalau kita sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menyiapkan kesudahan. Menyiapkan kesudahan. Apa yang harus kita siapkan untuk sampai kita bisa menuju sebuah kesudahan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan, sebuah korporat, atau apapun,
menjelang bulan yang terakhir atau bulan yang terakhir seperti sekarang ini bulan Desember. Tentu yang kita persiapkan tentu yang kita kerjakan adalah sebuah evaluasi setelah 11 bulan kita bekerja, setelah 11 bulan kita jalani setiap rencana-rencana mulai dari Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai akhir November dan sekarang menapaki bulan Desember. Bagaimana kita menyiapkan untuk sampai selesainya tahun 2020 dengan sebuah proses yang gilang gemilang atau sebuah perencanaan yang selesai sesuai dengan kehendak dan rencana kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita menyiapkan sebuah kesudahan. Mari kita menyiapkan sebuah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Dari perjalanan dalam tahun 2020 ini, apa yang belum terselesaikan? Apa yang ingin kita selesaikan senyampang ada 1 bulan di dalam tahun 2020 ini. Ada 3 hal yang saya sebut dengan 3M untuk menyelesaikan tahun 2020. M yang pertama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. M yang pertama untuk mencapai akhirnya, untuk menyiapkan sebuah akhirnya, untuk menyiapkan endingnya. M yang pertama membuang. Apa yang kita perlu buang? Yang kita perlu buang dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sidang jemaat GBT Logos yang dikasihi Tuhan, kita tahu semuanya apa yang terjadi di negara kita pada pertengahan bulan November, di mana ada sebuah kejadian di kota Jakarta. Begitu banyak massa yang terkumpul, begitu banyak massa yang berjubel, sehingga baru kali ini terjadi 2 orang Kapolda bersamaan yang belum lama menjabat sebagai Kapolda, kemudian harus dicopot dan diganti dengan Kapolda yang baru. Bukan karena sebuah kesalahan, bukan karena sebuah keteledoran, tapi sesuatu yang harus belajar untuk kita buang, saudara. Belajar untuk kita buang segala kedengkian, segala kemunafikan, segala fitnah dan lainnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terus-menerus kita harus belajar, terus-menerus kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Terus-menerus kita harus peka dengan kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus kita peka dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu selalu selaras dengan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita. Jangan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, atau apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu selalu membuat suasana yang gaduh, selalu merugikan orang lain, selalu membuat sebuah
tragedi bagi orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan kehidupan kita, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan, senyampang kesempatan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Mari yang pertama di dalam kita menyiapkan sebuah akhirnya, itu membuang segala yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Yang seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan dilanjutkan, kalau itu kita buang, kita bisa menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh, apalagi kemudian kita bisa memperoleh sebuah perjalanan kehidupan kita, yang kita isi, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan selalu membuat gaduh orang lain, selalu membuat resah orang lain, selalu menfitnah, selalu menjelekkan. Kita tidak akan pernah bertumbuh, apalagi kemudian memperoleh sebuah keselamatan. M yang kedua, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari keselamatan mereka. Saya ulangi, saya bacakan 1 Petrus pasal yang pertama, pasal yang kedua ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, di dalam ayat yang lain, di dalam katakan supaya kita, karena singa selalu mengaum-ngaum siap untuk menerjang kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini, saudara, seperti di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, kita hidup di tengah-tengah bangsa yang beragam. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang binika, tunggal ika, yang bermacam-macam agamanya, bermacam-macam latar belakangnya, bermacam-macam budayanya. Bahkan puji Tuhan, saya katakan sungguh-sungguh puji Tuhan, kalau kita minoritas, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bagian B, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, medsos sedemikian canggih, medsos sedemikian cepat, medsos sedemikian beragam beritanya. Saya katakan dengan sungguh-sungguh, saudara jangan kaget, saudara jangan terpengaruh, saudara jangan emosional. Kalau ada yang berkata atau yang mengatai kita kafir, kalau ada yang menghujat kita,
kalau ada yang menindas keminoritasan kita. Bersyukurlah kita di dalam kelompok minoritas. Bukan sesuatu yang dikeluhkan, tapi sungguh-sungguh kita harus bersyukur. Dikatakan, supaya mereka melihat, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Baik, milikilah cara hidup benar. M yang kedua, setelah membuang segala akar kejahatan, membuang segala dosa, menfitnah dan yang lainnya. M yang kedua, milikilah cara hidup yang baik, milikilah cara hidup yang benar. M yang ketiga, saudara, ayat yang ke-19 di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. M yang ketiga, sebab adalah kasih karunia jikalau seseorang karena sadar. M yang ketiga, menyakiti saudara. Saya pikir kemungkinan hanya di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengajari umatnya untuk menyadari bahwa ada sebuah perjalanan kehidupan kita. Ada sebuah pelajaran kehidupan kita. Bahwa kita harus menyadari, kita harus menyiapkan kehidupan kita. Meskipun kita dalam posisi tidak salah, meskipun kita dalam posisi tidak melakukan sebuah kesalahan, meskipun kita berjalan di atas rel kebenaran, satu saat, seperti di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa menyadari sebuah proses yang terjadi di dalam kehidupan kita karena bukan sebuah kesalahan, karena tidak melakukan kesalahan, karena mungkin difitnah, karena mungkin konspirasi sebuah perpolitikan, harus masuk penjara dan seterusnya. Makanya di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29 saya bacakan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Tolong diperhatikan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus.
Perhatikan kalimat berikutnya. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya pikir hanya ada di Alkitab ayat seperti ini, saudara. Kita dipanggil, kita diselamatkan. Bukan hanya untuk dipanggil, bukan hanya sekedar untuk diselamatkan. Tapi kita dipanggil, kita diselamatkan melalui sebuah proses. Kadang-kadang proses itu harus kita jalani. Bahwa kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk percaya, tapi sebuah proses yang tidak bisa kita tolak kalau proses itu terjadi, bahwa bukan hanya sekedar untuk percaya, tapi menderita untuk Kristus. Sebab Kristus telah memberikan teladannya. Kristus tidak hanya menyelamatkan orang yang terhilang. Kristus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit. Kristus tidak hanya mencelikkan mata yang buta. Kristus tidak hanya bisa membuat jalan orang yang timpang. Tapi Kristus juga rela. Dia mati di kayu salib. Bukan karena sebuah kesalahan. Bukan karena sebuah dosa. Tapi karena sebuah konspirasi. Makanya Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita tidak akan bisa menyadari kalau langkah yang pertama kita tidak membuang segala kita. Kita belajar seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf anak ke-11 dari Bapak Yakub. Bagaimana Yusuf mulai dari kecilnya. Ada sebuah konspirasi dari ke-10 kakaknya. Mulai dari iri hati, didengki dan dibenci dan seterusnya. Sampai kemudian dia dibuang, dijual, menjadi pembantu rumah tangga. Episodenya tidak sampai di situ. Tapi kemudian dia difitnah, masuk penjara. Tapi toh yang dilakukan Yusuf, dia tetap menyenangkan kepala penjara. Bagaimana Yusuf membuang segala kejahatannya. Tatkala bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Ayat 20 dan 21. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bagaimana Yusuf membuang kejahatan menjadi sebuah kejahatan. Yang kedua, milikilah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Nuh, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bagaimana Nuh, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-22 di dalam pasal yang ke-6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tetap seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Milikilah cara hidup yang benar. Meskipun di sekitar kita, di sekeliling kita, banyak terjadi ketidakbenaran, banyak terjadi fitnah dan seterusnya. Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Di bulan yang terakhir di dalam tahun 2020, marilah kita menyiapkan perjalanan kehidupan kita, menyiapkan akhirnya. Supaya apabila kalau Tuhan datang, Tuhan menemukan iman di dalam kehidupan kita. Tuhan menemukan orang yang dikenalnya. Tuhan menemukan sebuah jawaban bahwa kita bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak diperpanjang. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan yang saya inginkan sebagai seorang hamba Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita sampai hari ini. Mungkin perekonomian kita macet. Mungkin kesehatan kita terganggu. Mungkin banyak masalah problema yang mendera kehidupan kita. Mungkin ada juga doa-doa yang belum terjawab. Ataupun masalah rumah tangga yang lain. Yang di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita menyiapkan perjalanan kehidupan kita. Kita menyiapkan akhirnya. Mari kita membuang segala kejahatan. Seperti Yusuf membuang segala kejahatan. Mari kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Nuh. Memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Dan terus kita menyadari bahwa ada hal-hal yang karena atas kehendak dan rencana Tuhan, ada sebuah proses yang harus kita lewati, ada sebuah proses yang harus kita jalani. Kita benar-benar harus menyadari, karena Kristus pun sudah menyadarinya dan menjalaninya dan berkata, sudah genap. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Sungguh-sungguh kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, peka dengan kebenaran firman-Mu. Peka dengan kuasa Roh Kudus yang terus mengingatkan supaya kami membuang segala kejahatan kami, supaya kami terus memiliki cara hidup yang benar Tuhan, dan terus kami menyadari bahwa apabila ada sebuah proses yang harus kami jalani, Tuhan telah memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan telah memberikan jalan keluar, Tuhan telah menopang di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Dan Tuhan melihat iman di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kanan kita di atas kepala. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi problema kita? Apa yang menjadi kehendak dan rencana kita di dalam tahun yang akan datang? Serahkan semuanya di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melimpahi engkau dalam buah kandunganmu dan memberkati dalam pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan akan tetap naik dan tidak turun apabila tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan tidak beribadah kepada ilah lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati. Ada
tulisan di layar di HP saudara. Jangan lupa kalau ada memang Tuhan memberkati kita berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Haleluya. Amin.